seorang apoteker yang terstandar ya. Nanti terstandar saya jelaskan ya, karena memang mekanisme apoteker saat ini sudah ujiannya sudah terstandar nasional. Jadi jika lulus maka ini sudah memang layak untuk menjadi seorang apoteker gitu ya. Tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk memulai pemaparan saya ya, untuk mengenal dulu apa itu PSPA UNS ya. Nanti bisa tadi Mbak Ina tadi ya bisa setelah ini nanti setelah pemaparan nanti kita bisa diskusi ya. Nanti juga ada dari Bapak Ibu dosen yang membantu untuk bisa menjawab mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Ini slide saya sudah terlihat? Ya. Sudah, Bu. Oke, oke, terima kasih. Hari ini ya memang kami agendakan karena tidak lama lagi kita akan membuka pendaftaran PSPA untuk angkatan kedua di UNS gitu ya. Jadi untuk awalan ini saya ingin sampaikan dulu adalah visi dari kami PSPA UNS ya. Jadi memang setiap program studi itu harus memiliki apa visi dan misinya. Jadi kalau nanti menerima mahasiswa itu mau dibawa kemana gitu ya. Jadi ini tertuang pada visi dan misi gitu. Jadi untuk visi dari PSPA UNS adalah menjadi program studi profesi apoteker yang unggul ya, menghasilkan lulusan yang kompeten, berjiwa pharmapreneur dan berwawasan global dilandasi nilai luhur budaya nasional ya. Jadi sekilas bisa saya sampaikan untuk visi ini ada yang saya bold ini ya, berjiwa pharmapreneur gitu. Jadi itu adalah penciri dari kami adik-adik ya. Nanti di slide selanjutnya nanti bisa dilihat adik-adik penciri dari kami ini tertuang pada mata kuliah ya. Jadi ini memang tidak ada di prodi yang lain, prodi di PSPA yang lain ya, berjiwa pharmapreneur karena semangatnya sekarang itu memang harapannya lulusan dari institusi akademik itu tidak hanya mampu melamar pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan dengan ide-ide kreatif ya. Anak zaman sekarang milenial gitu ya, banyak sekali ide-ide yang keluar ya, utamanya ya yang berhubungan dengan farmasi. Itu bagaimana ide yang brilian itu bisa diwujudkan gitu ya, utamanya di dalam kefarmasian ya. Bisa sekarang ada kalau tahu kosmetik ya dari bahan alam itu nggak cuman farmasi ya, malah bukan farmasi yang membuat itu ya. Nah, tetapi sebagai farmasi itu nanti ide-ide kita yang brilian itu secara tepat bisa diwujudkan gitu ya. Itu adalah untuk panjang lebarnya ada di slide selanjutnya. Nah, visi ini dituntut menjadi misi ya. Beberapa misi dari PSPA UNS adalah yang pertama menyelenggarakan pengelolaan program studi apoteker ya yang efektif, efisien, berbasis sistem informasi, manajemen dan berorientasi pada sistem penjaminan mutu ya. Jadi nanti memang kalau di UNS secara garis besar ini sudah untuk sistem informasinya itu sudah online ya. Ini kalau yang teman-teman dari UNS sudah mahasiswa UNS sudah terbiasa ya, ada sistem akademik online ya, SIAKAD, kemudian sistem presensi online, kemudian jadi semua berbasis online sehingga memudahkan gitu ya, memudahkan akses baik untuk mahasiswa utamanya dan untuk Bapak Ibu dosen saling bisa mengontrol ya, saling berkomunikasi juga bisa. Kemudian ada platform pembelajaran adalah secara online juga. Nah, kemudian untuk misi yang pertama itu, yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan
yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi apoteker Indonesia yang mampu melakukan kolaborasi antar profesi kesehatan dan berjiwa kewirausahaan ya. Sekali lagi yang saya bold ini adalah penciri dari BSPA UNS ya. Kemudian nanti memang kalau adalah standar kompetensi apoteker harus mampu melakukan kolaborasi antar profesi kesehatan ya. Nanti ini terlihat pada kurikulum ya. Nanti ada magang di rumah sakit, nanti ada nanti sudah berdiskusi dengan profesi lain, kedokteran, kemudian ada dengan perawat gitu ya. Nah, nanti akan tercermin pada kurikulumnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan penelitian dan pengabdian yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ini ya, kalau di awal tadi dilihat itu ada ini ada pada YouTube tadi ya yang di share oleh Bu Yeni adalah salah satu bentuk pengabdian ya, karena nanti apoteker itu kita ini adalah rumpun kesehatan, jadi pelayanan kefarmasian terhadap masyarakat sudah tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga bagaimana adik-adik berkomunikasi, ya mengedukasi komunikasi yang efektif itu sangat diperlukan. Salah satunya adalah melalui pengabdian-pengabdian yang diadakan pada saat pembelajaran di profesi apoteker. Kemudian mewujudkan kerjasama strategis dan berkelanjutan dengan alumni, stakeholder, serta institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Ya, nanti dijelaskan ya, adik-adik. Untuk kerjasama, alhamdulillah kami sudah ada instansi, ada beberapa wahana yang memang sudah kita bekerja sama dengan ya, salah satunya adalah dengan industri, rumah sakit ya, yang memang menjadi persyaratan untuk adik-adik dalam menempuh profesi apoteker, gitu ya. Nah, tidak berpanjang lebar dari visi misi, langsung saja karena ini adalah untuk memberi gambaran ya adik-adik bagaimana bagaimana mendaftar dan apa nanti yang dilakukan dalam pembelajaran selama ya 1 tahun atau 2 semester ya. Jelas adalah syarat umum pendaftaran ya harus lulusan S1 farmasi. Kalau itu sudah ya, jadi harus lulusan S1 farmasi dengan gelar sarjana farmasi ya. Dan kami di UNS ini menerima ya baik alumni S1 farmasi UNS dan non alumni S1 farmasi non alumni S1 farmasi ada UNS-nya ini ya. Jadi untuk alumni S1 farmasi UNS IPK-nya minimal 2,75 dengan masa studi maksimal 5 tahun. Adik-adik, ini adalah persyaratan yang kami tentukan dan saya rasa tidak sulit ya. Kemudian untuk non alumni S1 non alumni S1 farmasi UNS ya. Nah, ini yang bisa mendaftar adalah akreditasi minimal B ya adik-adik ya. Akreditasi minimal B dan IPK minimal adalah 3 dengan masa studi maksimal 5 tahun ya. Jika memenuhi persyaratan ini ya, dan ini ada tambahan ya karena seperti angkatan yang pertama ada juga mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, sudah bekerja ya. Jadi nanti jika mahasiswa itu sudah bekerja, maka ini adalah tidak sedang bekerja atau tugas belajar bagi PNS, bukan izin belajar ya. Ini mesti yang sudah bekerja paham ya, karena kalau tugas belajar artinya dibebas tugaskan dari pekerjaannya untuk menempuh studi begitu ya. Karena kalau izin belajar itu agak sulit ya, karena nanti saya sampaikan di belakang. Nanti untuk magang yang merupakan persyaratan dari APTFI itu bisa di mana-mana ya. Di rumah sakit itu tidak hanya di Solo Raya ya, di industri itu bisa sampai Bandung ya. Kalau angkatan pertama ini begitu untuk industrinya. Nah, sehingga itu akan menyulitkan kalau yang bekerja tidak masalah, tetapi nanti mendapatkan izin tugas belajar ya.
Kemudian ini yang C, bersedia menjalani penempatan PKPA dimanapun. Nah ini ya adik-adik ya, sudah besar ya, sudah lulus S1, mestinya adik-adik itu tadi disampaikan Mbak Ina tadi, kalau farmasi tanpa apoteker itu sepertinya ada yang kurang gitu ya, ada yang kurang karena keunggulan farmasi adalah ya menjadi apoteker gitu ya. Banyak yang pengen menjadi apoteker dari D3 sampai dibelain transfer S1 hanya untuk mendapat apoteker ya. Jadi saya sangat strongly recommended ya bagi sarjana farmasi sebaiknya memang harus mendaftar apoteker gitu ya. Nah, ini. Jadi menjalani penempatan PKPA dimanapun itu ya. Nah, nanti tergantung wahananya ya. Jadi kalau nanti terbatas karena saya nggak bisa jauh orang tua itu ya, nanti dikesampingkan dulu ya, ini karena mumpung masih bisa nanti mengambil program profesi apoteker, bisa melihat industri secara langsung, bisa nyemplung ke rumah sakit secara langsung, itu bukan kesempatan yang setiap saat ada gitu ya. Jadi dimanfaatkan dimanapun nanti PKPA itu ditugaskan gitu. Kemudian bersedia mengikuti aturan dan tata tertib UNS. Ya, ini standar ya, di setiap universitas itu pasti punya aturan sendiri dan wajib ditaati ya. Dan yang terakhir ada lolos ujian seleksi PSPA adik-adik ya. Nah, nanti ujiannya bagaimana akan saya sampaikan di slide berikutnya. Oh, ini ada lagi ya. Nah, ini tidak sudah ya, ini sudah tadi ya. Ini sudah tadi ya. Nah, ini nih. Yang lanjutannya adalah F ya. Nah, untuk lolos ujian seleksi PSPA adik-adik ya, adalah yang pertama TOEFL dan TPA. Saya rasa ini standar ya. Ada TOEFL dan TPA. Ini kalau TOEFL ya, kalau sudah memiliki TOEFL minimal adalah 450, kalau TPA adalah 400. Atau nanti, nah ini sedang kami ini ya. Jadi angkatan sebelumnya ini ada ada yang kalau sudah memiliki TOEFL ITB ya, itu jika nilainya 450 itu sudah bisa masuk, jadi tidak perlu mengikuti tes online ya. Kemudian untuk TPA Bappenas ini minimal skor yang disyaratkan di UNS adalah 400 ya. Jika belum memiliki bisa tes online yang nanti diagendakan dengan jadwal menyusul gitu. Kemudian nanti adalah ujian kefarmasian ya. Ujian kefarmasian ini ujian kefarmasian dan wawancara ini nanti dibutuhkan untuk semua peserta ya, baik dari UNS maupun non UNS ya. Jadi alasannya karena ya adik-adik sedikit informasi bahwa awal tahun 2023 itu exit exam atau ujian kelulusan adik-adik itu ditentukan oleh dua ujian, adalah ujian CBT dan ujian OC begitu ya. Kalau ujian CBT itu ujian teori yang menggunakan komputer based gitu ya, teori, dan teori ini setara dengan ujian kefarmasian ini ya. Jadi nanti kalian mengerjakan paper komputer based dan ujian OC atau ujian praktek ya, ujian praktek kefarmasian. Nah, ujian praktek kefarmasian ini nanti diwakili oleh diwawancara ini, gitu ya. Jadi ujian ini kami ingin mengetahui ya kemampuan adik-adik untuk teori kefarmasian dan prakteknya ya, praktek basic skill gitu ya, tidak yang advance. Kalau advance nanti setelah di PSPA, setelah pembelajaran baru nanti di UC-nya akan diuji ya, yang lebih sesuai. Tapi kalau di sini untuk wawancara akan ada praktek skill ya, kefarmasian, menimbang ya, mungkin nanti akan ada kalau di kimia itu minimal. Jadi kalau di industri ya, di industri itu bagaimana menetapkan kadar, nah itu ya hal seperti itu yang nanti akan diujikan begitu. Dan ini semua berlaku untuk mahasiswa baik alumni UNS maupun bukan ya. Nah,
Untuk biaya ya yang sudah ditetapkan ya oleh pimpinan adalah nanti ada UKT ya, uang kuliah tunggal yang dibayarkan tiap semester itu sebesar 12,5 juta ya. Jadi nanti ada total 2 semester pada pembelajaran profesi apoteker, dan SPI dibayarkan satu kali selama studi sebesar 5 juta, dan ini nanti diletakkan di awal penerimaan saja ya, hanya sekali dalam satu kali studi. Nah ya, jadi saya lanjutkan untuk di PSPA, ini struktur organisasi ini ya, kurang lebihnya adalah seperti yang tertera di sini. Adik-adik, saya sebagai Kaprodi PSPA ya, dan nanti ada dosen yang berkompeten ya untuk mengawal adik-adik semua selama 1 tahun untuk mendapatkan kompetensi ya, kompetensi apoteker Indonesia, serta ya, dan ini adalah Bapak Ibu dosen yang memiliki tupoksi yang khusus ya, seperti Bu Tiara ya, Bu Tiara, apoteker Tiara Salindri ya, SPAM Mklin Farmasi adalah bertanggung jawab di magang. Jadi nanti adik-adik kalau diterima di BSPA UNS nanti akan sering kontak dengan Bu Tiara ini ya, karena magang di rumah sakit, di industri ya, di UKOS, kemudian di mana lagi, Puskesmas ya, nanti semuanya berhubungan dengan Bu Tiara ya. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan adalah exit exam, adik-adik itu nanti adalah UKAI CBT yang Rumah Sakit Karya Solo, tahu nggak? Ini ada yang bocor ini ya. Karya Solo. Ya. Kemudian untuk yang CBT ini nanti akan digawangi oleh apoteker Inayatus Soliha SPAM Mklin Farmasi yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan nanti adik-adik ujian UKAI CBT ya, dan ada UKAI OC ya, Objective Structural Course Examination ya. Ini jadi prakteknya nanti dikepalai oleh Bu Apoteker Novita Ika Kusumawati SPAM Mklin Farmasi ya. Jadi nanti adik-adik akan sering berkontak dengan Bapak Ibu-ibu yang sudah ditunjuk ini dalam penyelesaian 2 semester pembelajaran profesi apoteker. Dan ada apoteker Evi Yuliaswari SPAM, kemudian ada Pak Eri Ahmad ya, ini yang nanti sering adik-adik juga ini ya, karena dalam pelaksanaan nanti praktikum dalam pelaksanaan magang nanti untuk surat menyurat akan berkontak dengan tenaga administrasi kami, Mbak Evi dan Mas Eri. Nah, tadi di awal ya, tidak hanya tadi yang di slide itu ya, yang itu yang untuk mengajar, tetapi kami memiliki dosen yang berkompeten di bidangnya ya, ada berdasarkan KK. Ini ada kalau di alumni UNS sudah tidak asing ya. Untuk KK farmakologi dan farmasi klinik ini ada digawangi ibu-ibu semua ini ya. Ibu-ibu semua yang sangat berkompeten untuk membimbing adik-adik ya. Ini kakak-kakak kalian yang angkatan pertama sekarang sedang magang di rumah sakit ya, di PKU Solo, kemudian di Sragen, Klaten ya, di rumah sakit UNS gitu ya, dan didampingi ya, dibimbing secara intensif dalam pelaksanaan magang selama 8 minggu di rumah sakit oleh ya, yang pertama Bu Maya, apoteker Asmaya Niruri, apoteker Yeni Farida,
apoteker Novita, kemudian apoteker Vinci, apoteker Inayatus, dan apoteker Tiara. Ya, ini adalah ibu-ibu yang sangat berkompeten di KK farmakologi. Ya, kemudian adalah di KK farmasetika dan farmasi industri. Nah, ini mayoritas malah bapak-bapak ini ya, agak bertolak belakang. Pelayanan adalah ibu-ibu, ini bapak-bapak, ini ada satu. Alhamdulillah dosen yang cewek ini ya, Bu Apoteker Erna Wulandari, ini semester depan sudah akan bergabung dalam KK farmasetika dan farmasi industri ya, yang digawangi oleh Dr. Apoteker Ahmad Ainurofik, kemudian Apoteker Saiful dan Apoteker Vea beserta Apoteker Erna Wulandari ya, untuk di KK farmasi dan farmasi industri ya. Jadi pengampu nanti di farmasi industri. Kemudian adalah KK biologi farmasi ya, biologi farmasi ada ini ibu semua ya. Saya salah satu di pengampu untuk biologi farmasi. Selain saya ada Apoteker Rita Rahmawati dan Dr. Apoteker Nestri Handayani ya. Ini kami semua ya mengampu juga yang terkait dengan utamanya kosmetik bahan alam ya, dan obat tradisional. Kemudian KK terakhir ya adalah KK kimia farmasi, adalah ini bapak-bapak ini ya, kimia farmasi, Dr. Renat APT Sabtono Hadi ya, beliau sekaligus kaprodi dari S1 farmasi serta apoteker Adi Yugatama ya. Jadi ini adalah dosen-dosen yang sangat berkompeten ya dalam membimbing adik-adik nanti selama 2 semester pembelajaran pada profesi apoteker. Nah, ini adalah staf tenaga pendidik yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ini adik-adik ya. Ini intinya kalau dari dari PSBA adalah kurikulum ya, Adik-adik bisa dicermati ya di slide bahwa nanti akan dibagi 2 semester ya. 2 semester adalah semester 1 dan semester 2 ya. Jadi nanti kurikulum kami sudah 100% praktek adik-adik ya. Saya garis bawahi lagi 100% praktek, artinya ya teori itu sudah memang tidak diperkenankan ya. Teori itu sudah tidak diperkenankan sehingga kemampuan adik-adik, kemampuan atau knowledge adik-adik di S1 itu menjadi tumpuan ya, menjadi tumpuan yang tidak boleh dilupakan karena itu nanti merupakan penunjang, merupakan knowledge ya atau amunisi adik-adik untuk melakoni 2 semester PSBA ya. Jadi adalah 4 praktek soft skill dan pharmapreneur, pharma IT ya, pekerjaan kefarmasian di industri, praktek pekerjaan kefarmasian di pelayanan farmasi. Ini nanti adalah 2 SKS dan 1 SKS nanti di kampus ya. 1 SKS ini tidak lama adik-adik ya, maksimal 2 bulan ya di kampus, kemudian langsung dilanjutkan praktek di tempat wahana gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nanti soft skill pharmapreneur UKOT, nanti wahananya adalah di UKOT ya. Kalau Pharma IT nanti di rumah sakit UNS, pelayanan kefarmasian di rumah sakit UNS ya. Ini adalah dengan wahana-wahana yang sudah bekerja sama dengan PSPA UNS ya. Kemudian di semester 1 nanti juga ada praktek industri kosmetika atau praktek obat tradisional ya. Ini adalah pilihan. Ya, nanti adik-adik diminta memilih ya sereknya kemana gitu ya. Nah, karena ini adalah tadi yang di awal saya sebutkan adalah mata kuliah yang menunjang pharmapreneur gitu ya, pharmapreneur. Pharmapreneur artinya ya kalau sekarang, nah kalau dari statistik yang saya pernah peroleh itu ya,
era pandemi juga ya, apa itu salah satunya ya, tetapi 2 atau 3 tahun ke belakang itu peningkatan ya kosmetik, penggunaan kosmetik ya, obat tradisional itu naik 300% Adik-adik ya. Wah, sangat amazing kalau apa anak sekarang bilang amazing gitu ya. Nah, tetapi itu tadi ya dari Badan POM menyampaikan itu tidak sampai 20% itu ya, itu belum terdaftar. Artinya apa? Artinya itu tadi produk kosmetik ataupun obat tradisional yang beredar di masyarakat itu, ya itu tadi ya tidak terdaftar, dan memang sebagian besar itu yang membuatnya memang bukan orang yang paham tentang obat ya, baik itu obat tradisional ataukah kosmetik, sehingga ini ya salah satu yang menginspirasi kami untuk menjadi penciri untuk Pharmapreneur sebagai penciri dari lulusan apoteker di UNS gitu ya. Kemudian ada PKPA rumah sakit ya. Rumah sakit jelas itu wajib ya, karena itu adalah masuk dalam standar kompetensi SKAI, standar kompetensi apoteker Indonesia ya. Kemudian di semester 2 adalah di industri farmasi. Ini bisa dilihat ya, yang rumah sakit dengan industri farmasi nanti ada 8 SKS ya, besar sekali ya, karena itu memang major skill yang harus kita miliki ya. Jadi di PSPA UNS masih mengadopsi farmasi yang general ya. General itu jadi di pelayanan iya ya, di sains juga iya gitu ya. Jadi di sini adik-adik ya, di ini kami juga ingin menunjukkan, ingin adik-adik itu mampu untuk di setiap kompetensi yang dipersyaratkan oleh APTFI ya, adalah SKAI, standar kompetensi apoteker Indonesia. Dari hulu adalah cara membranding ide, mengkonsep ide, kemudian bagaimana adik-adik memproduksi, kemudian habis itu kalau habis produksi jadi bagaimana mendaftarkan agar itu legal, kemudian setelah produk terdaftar legal bagaimana kepelayanannya. Nah, itu dari hulu ke hilir, itu harapannya seperti itu ya. Jadi kemudian ada distribusi, itu nanti juga adik-adik lakoni ya, kemudian di PKPA di pemerintahan, di gudang farmasi, di puskesmas ya, kemudian di apotek. Nah, itu nanti adik-adik rotasi ya, nanti akan melakukan di 6 wahana itu semua ya. Harapannya itu tadi seperti saya ya, saya itu juga melakoni ini semua, jadi pahamlah sedikit, walaupun saya sekarang cenderung di sains ya, tetapi saya pernah magang di rumah sakit juga ya, saya di PKU Jogja waktu itu ya. Nah, itu jadi tahu prinsip atau bagaimana pelayanan kefarmasian itu oleh seorang apoteker dilakukan. Gitu ya, Dede ya. Jadi total SKS nanti adalah 36 ya. 36 SKS dan hanya 4 SKS nanti adik-adik praktikum ya di kampus, dan sisanya sudah nanti nyebar gitu ya. Anak saya nanti nyebar semua 2 bulan itu, wah, anaknya Bu Dinar sudah tidak ada di kampus gitu ya. Ini juga sudah nyebar semua. Sekarang sedang di PKPA di rumah sakit ya. Nah, di UNS ya, kita juga sudah memiliki laboratorium ya, adik-adik tadi berkali-kali juga saya singgung, ada OC, ada CBT gitu ya, dan kami sudah memiliki fasilitas itu ya, karena itu adalah salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh program studi penyelenggara profesi apoteker ya. Kami juga memiliki laboratorium OC sehingga untuk exit exam ya, UKI OC sudah tidak ada masalah ya, dan ini sudah terstandar adik-adik. Kemudian untuk laboratorium CBT ya, ini sudah tidak ada kendala ya, karena sudah di UNS juga sudah terstandar untuk CBT-nya gitu. Kemudian adalah ini ya, adalah PKPA yang tadi sudah saya sampaikan ya, adik-adik. Nanti adik-adik ini akan, karena kita ya mengadopsi farmasi general begitu ya. Jadi nanti adik-adik magang seperti tadi tertuang di kurikulum ya, di apotek, rumah sakit, pemerintahan, PBF,
dan industri ya. Di pemerintahan ini di Dinas Kesehatan, di gudang farmasi dan di puskesmas. Harapannya adik-adik ya, harapannya ini saya menekankan di sini. Adik-adik itu nanti setahun menempuh di PSPA itu paham gitu ya. Di rumah sakit ini yang SKS-nya gede tadi ya, rumah sakit dan industri. Itu pada ngapain toh apoteker, kompetensi apa saja yang diperlukan oleh apoteker dalam industri ya, kemudian di rumah sakit ya, kemudian juga di dinas kesehatan dan gudang farmasi itu apoteker diperlukan di sana. Nah, dan kompetensi macam apa yang perlu adik-adik asah jika memang targetnya adalah umpamanya pemerintahan di puskesmas ya. Nah, ini kemudian di distribusi PBF itu apoteker yang salah satu peran pentingnya ada di sana. Nah, ini ada ya. Jadi harapannya ya di PSPA lainnya mungkin hanya memilih ya rumah sakit dan industri dipilih gitu ya, karena memang SKS-nya besar ya. Jadi nah di dalam PSPA UNS kami berikan semua. Artinya ya, jadi adik-adik memiliki hands on, jadi jadi memiliki pengalaman gitu ya. 8 minggu ya, tidak sebentar ya. 8 minggu nanti kalian akan rotasi ke divisi-divisi yang memang apoteker memang di bidang-bidang yang memang harus yang ada kompetensi apotekernya gitu. Ya. Jadi adalah siapa praktek kerja kayak tadi ya yang di apotek ya, kami sudah memiliki MOU dengan Apotek Kimia Farma ya se-Solo Raya. Ini kemarin juga sudah dilakoni KKA untuk yang periode pertama. Kemudian di rumah sakit ini juga kita juga sudah MOU dengan Rumah Sakit Sragen ya. Ini ada Muwardi Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah ya, kemudian ada yang Klaten, kemudian untuk pemerintahan ya, kita juga sudah ada Dinas Kesehatan Kota Surakarta, kita juga sudah ada MOU sehingga untuk di puskesmas itu sudah tidak masalah ya. Kemudian untuk distribusi PBF kita juga sudah MOU dengan Kimia Farma, Trading and Distribution, kemudian ada PBF PT Anugerah Bangkit Bersama ya. Kemudian di industri ya, di industri farmasi ya, ini ada di Kalbe ya, kita sudah MOU di Evans, Papros dan Lavi AD. Nah, kebetulan ini kakak angkatan kalian ini akan ke Lavi AD semua ini ya, ke Bandung gitu ya. Nah, itu tadi persyaratan adalah siapa? Jangan itu tadi harus mau ditempatkan di mana saja gitu ya, karena ini karena setiap wahana itu punya stylenya sendiri-sendiri. Oh, kami tidak bisa menerima banyak, kami hanya menerima 2. Jadi kan yang harus di plotting di tempat lain gitu ya. Kalau ada yang tidak mau keluar itu nanti keluar Solo gitu akan sulit gitu ya. Nah, itu jadi mestinya ada ya sudah biasalah ya, mandiri begitu, saya rasa itu sudah bukan kendala gitu ya. Jadi nanti kalau keluar Solo itu akan sangat mungkin ya. Bayangan saya ya kalau masih muda itu wah kemana saja malah seneng gitu ya, bisa melihat industri yang itu tadi. Belum tentu kalian bisa mengakses gitu ya. Saya dulu di mana, di Aventis Jakarta itu ya 2 bulan itu saja. Setelah itu saya ya masuk itu protokolnya itu waktu itu ya ketat sekali karena itu PMA gitu ya. Bisa masuk ke sana, bisa tahu dapurnya, ke produksi, bagaimana mereka menimbang, kemudian ke QC-nya, ke QA-nya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa itu ya. Jadi nanti akan harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Saya kalau ke Aventis sekarang sudah major dengan Boehringer gitu. Ya enggak bisa masuk se-KT-KT gitu ya, karena itu tadi. Ya mumpung nanti PSPA itu dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, selain rumah sakit yang tadi sudah ada, kita juga ada rumah sakit UNS ya, itu juga
menjadi salah satu tadi ya kalau di kurikulum itu praktikum Pharma IT ya, kemudian ada Pharma IT apa tadi ya, itu juga di rumah sakit UNS ya. Dan kita juga sudah ada apotek pendidikan 11 Maret yang memang didesain untuk apotek untuk pembelajaran adik-adik dalam melakoni pembelajaran itu profesi apoteker ya. Nah, ini adalah untuk tadi adik-adik perhatikan ada UKOS ya, itu salah satu. Ini adalah Naturafit ya, kemudian ada Gujati, ada Dermavos ya, ada Rahmasari, ada Brigit. Ini adalah UKOT, usaha kecil obat tradisional, dan UKOS ya yang sudah kita ajak kerjasama dan siap menerima mahasiswa magang ya. Nah, dari UKOT ya yang relatif tidak besar, yang relatif sederhana itu ada nanti belajar banyak ya. Bagaimana saya itu idenya itu pingin Bu di tempat saya itu umpamanya Centella asiatica itu memang sangat bagus untuk melembutkan kulit. Nah, ini kalau cewek-cewek ya, biasanya kalau apoteker itu banyak ceweknya itu untuk melembutkan kulit. Kemudian kalau menghilangkan luka nodal bekas jerawat, aduh saya itu pingin Bu bikin sediaan yang beda dari yang lain. Nah, kalian sudah punya knowledge-nya, punya ilmu membuat bahan aktif, membuat sediaan. Terus nanti akan di PSPA ini akan diajarkan juga bagaimana untuk ke arah mengembangkan produk, mendaftarkan secara legal. Ini sudah komplit sebenarnya kalau seorang apoteker itu untuk merilis produk. Kemudian kalau produk-produk begitu harus ada apotekernya. Siapa? Ya saya sendiri. Saya sudah apoteker, sudah komplit ya. Tinggal diasah di PSPA UNS ya dengan penciri Pharmapreneur itu yang kami unggulkan. Begitu adik-adik. Di samping ya tidak mengajarkan arti yang lain adalah kompetensi pokok, adalah pelayanan dan sains itu salah satu standar kompetensi apoteker Indonesia ya. Kemudian ini kalau yang alumni UNS ya atau yang masih di UNS ini sudah tahu ya, untuk laboratorium pendukung ya kita sudah memiliki ya lab-lab yang memang sangat diperlukan dalam menunjang pembelajaran di profesi apoteker ya, di level S1 jelas, dan pastinya di profesi apoteker ya. Kemudian kita selain lab di farmasi juga ada lab MIPA terpadu, lab terpadu yang gitu tadi ya, yang sangat menunjang ya, umpamanya kalau ada HPLC, ada ya penetapan kadar, kemudian penetapan kadar quality control. Nah, itu tidak bisa lepas itu ya dari laboratorium yang memiliki alat-alat yang mumpuni lah ya, yang proporsional begitu. Nah, itu ya Adik-adik penjelasan dari saya. Setelah ini adalah sesi diskusi. Nanti saya dibantu, ini ada Bu Yeni, ada Bu Ina, Bu Novita, Bu Tiara. Tadi saya lihat yang silakan nanti ada kalau nanti kita bisa berdiskusi, dan closing statement dari saya, join us ya dengan PSPA UNS dengan karakter adalah Pharmapreneur yang merupakan additional value untuk seorang lulusan apoteker. Itu terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya ke Mbak Ina, silahkan. Halo, tes. Ini Bu Yeni langsung saja di diskusi. Bu Dinar. Halo, tes terdengar ya Bu ya? Ya, terdengar. Ayo silakan, ini langsung saja saya pandu ya Bu Yeni ya, enggak masalah ya. Oke, terima kasih. Adik-adik, dari penjelasan singkat saya ya,
dari penjelasan. Silakan jika ingin ada pertanyaan yang mungkin belum saya sampaikan, bisa ditanyakan di sini ya. Ini di chat. Oh, bisa raise hand, betul. Bisa raise hand, tapi kalau malu bisa di chat. Mau zaman sekarang Sudah kok ada Bu Dinar yang raise hand. Oh, raise hand. Nah, ini saya kok nggak Mbak kelihatan. Alia Nuri. Silakan. Ini karena saya tak pateni share screen-nya apa ya, biar kelihatan ya. Oke, silakan Mbak Alia. Ini dari 2018. Permisi Bu, izin bertanya. Tadi yang di persyaratan pendaftaran itu kan ada menggunakan tes TOEFL sama tes TPA. Nah itu tadi ada tulisan juga bisa tes online kan Bu, itu maksudnya tes online-nya yang menyediakan dari pihak UNS atau bagaimana, atau kita waktu pendaftaran itu udah harus melampirkan sertifikat TOEFL TPA begitu. Terus yang kedua itu apakah di UNS ini PSPA-nya ada beasiswa seperti bidik misi begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alia. Ini saya langsung jawab atau ya Bu Yani? Atau dikumpulkan dulu saja? Dikumpulkan dulu, ini sudah ada satu penanya lagi. Ada dua penanya lagi. Monggo ada Mas Rival. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, selamat saya siang. Rival Bu. Iya, saya Rival Bu. Saya mau tanya, untuk farmasi UNS sendiri menerima nggak dari ahli jenjang D3 ke S1? Kalau lulusannya saya sudah S1 farmasi tapi ahli jenjang Bu. Sama saya mau tanya, kalau UKT-nya itu sudah termasuk UKAI sama USJA atau masih belum Bu? Oke, terima kasih Bu. Ada satu lagi Bu Dinar dari Mbak Evi. Mungkin Mas Rival bisa disampaikan untuk asal institusinya biar teman-teman di sini juga tahu ternyata di sini untuk yang partisipan itu juga banyak yang dari luar UNS. Nah, Mbak Evi nanti juga mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya Bu, saya D3-nya di D3 Muhammadiyah Gresik, tapi untuk S1-nya sudah lulus tahun ini di Februari 2022 di Universitas Muhammadiyah Kudus, Bu. Terima kasih Mas Rival. Mbak Evi, silakan diperkenalkan dari mana, kemudian pertanyaannya. Iya, saya Evi, lulusan dari Universitas Syahid Surakarta 2020. Ini saya mau tanya, untuk tadi soal pembiayaan itu per semesternya 12,5. Jadi itu nanti setiap per semester ada lagi ya Bu ya. Terus untuk mau tanya juga, tadi kan tidak sedang bekerja, berarti apa itu persyaratannya itu kalau yang sudah untuk hamil itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Ini nanti ada di chat, ada Bu Yeni dari Mbak Bina ini ya. Sudah apa online atau offline ya. Oke, jadi ada 4 pertanyaan. Saya jawab dulu Bu Yeni, nanti bisa ditambahkan Bu Yeni. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk pertama adalah tadi siapa yang pertama malah lali anak IDW Bu Yeni? Alia ya. Nah, itu adalah untuk tes TPA dan beasiswa tadi ya yang mungkin ada. Nah, saya jawab dulu untuk TPA. Ini ada Dek ya. Ini karena kami
ini memang angkatan kedua dan kami memang belajar dari angkatan sebelumnya, gitu ya, Adik. Jadi ini sebenarnya kami juga meminta feedback, begitu ya. Jadi pada awal kemarin itu kami menyerahkan ke adik-adik adalah untuk mendapatkan TPA dan TOEFL sendiri. Harapannya ya, nah adik-adik kan mesti wah apa gercep gitu ya. Saya mau ke Bappenas, Bu. Ini sudah online, tidak masalah. Jadi kalian bisa hunting begitu ya. Nah, itu bayangan kami adik-adik malah lebih luas ya. Huntingnya sebelum bisa menyesuaikan dengan kondisi sendiri. Nah, ternyata setelah kami kemarin itu bebaskan begitu. Nah, ternyata banyak masalah. Masalahnya ternyata iya Bu, di Bappenas itu sekarang ada perubahan, jadi belum tentu 1 bulan sekali. Jadi kalau bulan ini sudah terlewat, malah banyak begitu ya. Jadi kemarin itu yang bisa menyediakan TOEFL TPA ready begitu dan memenuhi persyaratan itu tidak banyak ternyata ya. Hanya 20% lainnya itu malah tidak bisa terpenuhi begitu. Sehingga pada angkatan ini kami akhirnya akan mengagendakan TPA dan TOEFL sendiri. Sendiri artinya akan diselenggarakan oleh UNS begitu ya. Diselenggarakan oleh UNS. Nah, diselenggarakan oleh UNS, kemudian ngawikannya yang seperti tadi ya, ternyata nggak nutut gitu ya, mungkin untuk alasan tertentu begitu, jadi nggak nutut untuk mendapat TPA dan TOEFL. Nah, ini kami coba akomodasi keduanya. Jadi bagi yang sudah memiliki TPA dan TOEFL itu nanti bisa di-upload ya, di-upload di pendaftaran, dan bagi yang belum nanti mengikuti jadwal dari TPA dan TOEFL yang diselenggarakan oleh SPMB gitu. Jadwalnya kapan itu nanti dilihat pada web SPMB gitu. Kemudian untuk beasiswa ya, ini untuk saat ini memang kami belum ada beasiswa yang pada PSPA ya. Jadi ini karena masih angkatan kedua gitu ya, adik-adik. Jadi sampai untuk ya yang terdekat ini memang belum ada untuk yang jenjang profesi apoteker gitu. Kemudian atau Bu Yani ada yang ingin ditambahkan, Bu Yani, untuk yang pertama? Oke, terima kasih. Kalau untuk TPA TOEFL saya sudah jelas tadi, tapi terkait dengan beasiswa ya, mungkin ini sedikit informasi tambahan gitu ya. Jadi di angkatan 2018 itu ya, Mbak Ina tadi yang jadi MC tadi, Mbak Ina itu memperoleh beasiswa dari pusat itu karena beliau itu kemarin lolos PIMNAS dan alhamdulillah dapat emas begitu. Jadi mungkin bagi adik-adik mungkin nanti ke bawah adik-adik kelas ya, mungkin untuk pemicu prestasi juga. Jadi salah satu prestasi itu bisa diajukan ya, bisa dihargai oleh universitas ya untuk pembebasan UKT seperti itu. Jadi bentuknya tidak ada jalur beasiswa tersendiri, tapi nanti bentuknya adalah pembebasan UKT begitu. Terima kasih Bu Yani untuk tambahannya. Untuk rival dari D3 ini dari ya Muhammadiyah Gresik, di UNS menerima kalau untuk transfer selama tadi untuk S1-nya adalah siapa, minimal kalau yang dari luar UNS adalah terakreditasi B begitu dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi begitu ya. Untuk biaya untuk UKI dan OC untuk exit exam ini UKT belum mengcover untuk ya, jadi
belum mengcover untuk UKAI dan OC, di mana UKAI itu adalah 1,1 juta dan OC 1 juta gitu ya. Kemudian untuk EVI dari Sahid Surakarta ya, biaya UKT tadi sudah bisa saya sampaikan lagi. Untuk per semester itu adalah 12,5 juta. Oh, jadi nanti 2 semester jadi total adalah 25 juta ya, dan kalau untuk SPI itu di awal hanya sekali pada saat masuk gitu. Kemudian untuk tidak sedang bekerja ini sebenarnya bekerja tidak apa-apa ya, umpamanya ada yang PNS gitu ya seperti sebelumnya, tetapi memiliki izin, bukan izin belajar, tapi memiliki surat tugas belajar, artinya dibebaskan dari pekerjaan rutinnya. Karena ini tadi melihat dari kurikulum ya, magang itu sekitar 10 bulan itu keluar semua gitu ya, keluar, dan di pihak magang itu biasanya juga full day gitu ya, jadi bukan part time gitu, tapi memang full day, akan menjadi beban ya jika sedang bekerja gitu. Kemudian kalau yang hamil ini maksudnya kondisinya hamil begitu ya Mbak Evi ya? Ya, maksudnya kan kalau pas di saat masuk itu kan belum hamil, tapi tahu-tahu nanti pas di tengah itu hamil gitu gimana? Oh iya. Bu Yani, saya dibantu Bu Yani. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Kan ada yang waktu itu kan. Iya. Betul. Monggo Bu Yani. Ini Bu Yani juga barusan melahirkan ini. Monggo. Oke, terima kasih Dinar, Mbak Evi. Sebenarnya kalau dari prodi itu kan intinya bekerja atau tidak ataupun kondisi yang lain itu sebenarnya yang kami harapkan adalah tidak mengganggu proses perkuliahan ya. Kita tahu bahwa PKPA itu kan hampir selama 1 tahun itu kan nanti mahasiswa itu menjalani proses PKPA begitu, sehingga yang dikhawatirkan adalah ketika mungkin kondisinya hamil ataupun mungkin bekerjanya dia bukan tugas belajar, itu nanti tidak bisa membuat prodi itu fleksibel untuk menempatkan, kan seperti itu sebenarnya. Nah kemudian kalau ternyata tadi mungkin itu sesuatu yang di luar rencana gitu ya. Ya kalau memang memungkinkan untuk memang sudah ditargetkan untuk melanjutkan di PSPA, maka sebenarnya ya bukan ini ya, memang bisa direncanakan untuk tidak hamil terlebih dahulu gitu. Tetapi kalau mungkin memang kondisinya ternyata ya di luar dugaan seperti itu, ya mungkin nanti kalau masih memungkinkan untuk menjalankan PKPA atau praktek dalam kondisi hamil, dipersilakan untuk melanjutkan. Tapi kalau tidak, mungkin nanti mekanismenya adalah mekanisme cuti begitu ya Bu Dinar ya. Karena kita mungkin di beberapa institusi mungkin juga kondisi hamil itu juga menjadi salah satu persyaratan administratif ya. Kadang-kadang kalau misalnya dipraktek di rumah sakit kan harus handling sitotoksik kan tidak bisa. Atau mungkin di industri yang industrinya itu mungkin memang cukup berisiko nanti ketika mahasiswanya itu ada yang dalam kondisi hamil. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Yani. Ini ada, saya pergi ke kolom chat, ada Mbak Winarti. Untuk akreditasi untuk PSPA di UNS sudah kita panggil, kemudian untuk tes kefarmasian, oke. Jadi bisa saya sampaikan. Jadi untuk PSPA UNS ya, jadi ini kemarin di awal tahun ini ya, karena memang APTF itu sangat ketat untuk pendirian PSPA saat ini, sehingga untuk pengadaannya pun juga melewati proses yang tidak mudah ya. Awal tahun ini kita sudah menjalani akreditasi minimal. Jadi apakah UNS ini layak untuk atau ya mampu mendirikan, ya, dan alhamdulillah kami sudah
mendapatkan izin untuk mendirikan PSPA. Nah, di akhir tahun ini kami akan melakukan akreditasi lagi. Jadi setahun 2 kali ya, jadi ya untuk akreditasi dengan adanya mahasiswa sebagai input, dan nanti akreditasi akan dilakukan akhir tahun ya, akhir tahun. Jadi sebelum nanti meluluskan adik-adik itu kami sudah terakreditasi, dan untuk sementara kami terakreditasi baik begitu ya. Harapannya nanti setelah akhir Desember nanti ya kami akan melakukan divisitasi untuk akreditasi. Jadi pada saat adik-adik exit exam UKI dan UKI CBT dan OC itu nanti sudah keluar hasil akreditasi yang kedua ya, menjadi lebih baik gitu ya, menjadi baik sekali gitu. Itu kemudian adalah siapa tadi, Mbak Winarti tadi ada untuk wawancara. Nah, tes kefarmasian dan wawancara apakah online atau offline. Tes kefarmasian ya ada 2 tadi, itu adalah yang online, itu yang knowledge itu nanti CBT ya, computer base ya, nanti itu akan dipandu langsung oleh SPMB. Nah, sedangkan untuk wawancara nanti offline ya, offline. Jadi karena itu nanti kami memerlukan adik-adik untuk siapa? Untuk wawancara itu untuk mengetahui basic skill adik-adik ya, basic skill menimbang, menimbang, meracik ya, dengan resep yang sederhana, kemudian ya ada basic skill lah yang harus dimiliki. Jadi itu untuk wawancaranya nanti offline gitu ya, sekaligus akan praktek begitu. Nah, ini untuk pembayaran khususnya apakah bisa dicicil gitu ya. Nah, ini adik-adik ya. Jadi untuk pembayaran itu memang di luar ini kami, ranah kami. Jadi itu nanti membayarnya itu adalah ke rektor, ke rekening rektor, sehingga mekanisme untuk mencicil itu memang tidak bisa, kecuali kalau itu ke prodi langsung, karena itu memang nanti jatuhnya ke rekening rektor. Sehingga dengan ya harapannya dengan sosialisasi ini adik-adik, kalian jika memang ini saya rasa rata-rata untuk di PSPA itu kurang lebih relatif sama lah ya. Jadi kalau bisa mungkin sudah dipersiapkan gitu jauh-jauh hari, sehingga jika memang sudah diterima itu nanti untuk target utamanya, untuk target knowledge itu sudah siap, kemudian untuk praktek juga siap, begitu juga untuk pembiayaannya gitu ya Mbak Winarni. Kemudian adalah Mbak Ima ya. Mbak Ima, Bu Yeni mungkin bisa dibantu Bu Yeni saya. Yes. Yang Mbak Ima Nur Cahyani. Oke. Jadi nanti bisa ditambahkan ya Bu Yeni ya. Jadi untuk akreditasi minimal B ini sudah persyaratan dari pimpinan adik-adik ya. Jadi kalau yang non UNS itu adalah minimal B dan IPK 3 dan masa studi tidak lebih dari 5 tahun gitu ya. Ini sudah persyaratan dari pimpinan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk fee ya, Mbak Fee, mohon izin ini. Oh, tadi saya telat. Nanti mungkin informasi bisa diupdate di webnya SPMB. Itulah. Dan juga nanti untuk bisa ini Bu, mengunjungi Instagramnya farmasi supaya nanti informasi bisa diupdate. Ditambahkan di sini Bu Yeni link-linknya itu yang tadi link apa? Link SPMB ya, link SPMB dan link Instagram ya Bu Yeni ya. Instagram ataupun YouTube, karena nanti untuk
pertemuan hari ini sudah kita record dan akan kita upload di YouTube-nya Farmasi. Jadi nanti itu. lebih jelas gitu. Lah itu ya. Diberikan linknya Bu Yani di kolom chat, jadi bisa diakses. Terima kasih. PSPA ya. Jadi untuk Mbak Ina ya. Mbak Ina, ini sedang kami proses. Kemarin ya awal minggu ini saya sudah berkoordinasi dengan SPMB ya. Jadi karena satu dan lain hal ini ada sedikit perubahan, tapi segera akan kami upload ya. Segera akan kami upload. Jadi mungkin buat ancang-ancang ya, buat ancang-ancang ini pendaftaran itu dimulai 1 Juli ya. Nanti bertahap, nanti upload dokumen apa-apa itu nanti diikuti di SPMB. Linknya sudah di-share nanti oleh Bu Yani ya, diupdate di sana. Ini sedang kami godok ya, karena dengan mempertimbangkan kemarin angkatan pertama kurang lebihnya gitu ya, agar tadi untuk memudahkan adik-adik itu lebih mudah pengurusan administrasinya juga tidak ribet begitu ya. Tapi mungkin sebagai perkiraan 1 Juli itu sudah kami buka gitu ya, dan nanti semua diupdate di SPMB gitu ya Mbak Ina ya. Kemudian ya untuk Mbak Junia ya, Mbak Junia ini tadi sudah mengulangi yang Mbak ya tadi ya, yang pertanyaan sebelumnya ya. Jadi memang untuk kebijakan dari pimpinan itu adalah minimal akreditasi B gitu ya. Kalau untuk yang non UNS. Untuk sertifikat TOEFL apa harus ITP? Ini ya Mas Rival ini ya. Kalau misal TOEFL dari kampus atau IELTS apakah bisa? Bu Yeni, monggo saya dibantu ini Bu Yeni untuk ini. Izin menjawab Mas Rival ya. Untuk yang dipersyaratkan memang itu adalah TOEFL ITP, tetapi kalau memang belum memiliki TOEFL ITP maka nanti akan ikut pada tes online yang sudah terjadwal dan difasilitasi oleh UN. Jadi memang untuk di persyaratan pendaftaran ini nanti ada 2 kebijakan ya, bagi yang memang sudah memiliki TOEFL ITP nanti bisa menyertakan hasil TOEFL ITP yang masih berlaku. Tetapi bagi yang belum memiliki nanti akan ikut dijadwalkan untuk ikut tes online ya, baik itu TPA ataupun TOEFL oleh UNS. Terima kasih Bu Yeni, untuk Mas Rival ya, untuk Mbak Mbak Diana ya. Untuk SKL bisa ya, bisa. Ini tadi tidak saya tulis di slide ya, tetapi nanti di SPMB ya. Jadi itu adalah bisa surat keterangan pakai SKL dan menyertakan apa Bu Yeni? Saya sedikit lupa itu. Transkrip. Ada transkrip ya. Transkrip atau KHS itu ya. Nanti bisa dibuka untuk detailnya di web di SPMB ya, adik-adik ya. Itu. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin terkait untuk pendaftaran siapa di PSPA UNS? Jangan lupa adik-adik mengisi link presensi sudah Bu Yeni. Ya, jadi nanti sampun mohon untuk semua partisipan bisa mengisi link presensi. Di sini saya lihat baru ada 56 yang mengisi presensi. Kemudian nanti di akhir sesi sudah saya share untuk linknya, bisa mengisi untuk follow up dari kegiatan hari ini. Monggo nanti kami mohon partisipasinya untuk bisa memberikan masukan juga untuk kami. Jadi mohon untuk bisa mengisi link untuk follow up dari kegiatan hari ini. Sepertinya masih ada yang raise hand, Bu Dina. Masih ada 1 orang yang raise hand. Ya, silakan. Ini saya nyatet ini. Silakan siapa yang raise hand Bu Yeni, ini saya kok nggak kelihatan dulu.
Monggo yang resen mungkin bisa langsung menyalakan mic-nya Sudah. saja. Sahabat pasang rasani. Ini Mbak Evi tadi sudah Bu Yeni. Oh, Nggih, sudah belum di lower hand ya. Oh ini loh Bu Yeni, linknya perlu izin ini Bu. Link apa yang ini tadi? Presensi ya? Link presensi Bu Yeni. Link apa? oke, sudah saya perbaiki untuk link follow up-nya. Silahkan bisa mengisi kembali. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu Dinar untuk biaya pendaftaran. Mungkin bisa. Jadi untuk biaya pendaftaran itu tadi ya, nanti bisa dilihat ya di link yang di-share Bu Yeni di YouTube untuk dari awal kita nanti akan upload di sana ya. Bisa saya sampaikan lagi bahwa nanti UKT-nya adalah 12,5 juta dibayarkan per semester dengan SPI sebesar 5 juta yang dibayarkan di awal hanya sekali di awal masuk gitu ya. Begitu. Nanti adik-adik ya bisa dilihat di link yang ada di share oleh Bu Yeni ini di YouTube ya. Gitu. Bu Yeni ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sedikit meluruskan, tadi yang ditanyakan adalah biaya pendaftaran. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Dinar itu adalah UKT ya. Jadi untuk pendaftaran itu kalau belum berubah ya, seperti periode sebelumnya itu adalah 750.000 untuk biaya pendaftaran. Nanti itu sudah mengcover tes-tes yang tadi teman-teman yang mungkin belum punya sertifikat TOEFL, belum punya sertifikat TPA, itu nanti dari 750.000 itu sudah mengcover untuk tes online-nya. Ya, terima kasih Bu Yani. Ini tadi saya gagal fokus ini ya. Gitu. Ada ya. Masih ada pertanyaan sampai sini? Ya, semoga bisa membantu informasi yang kami berikan dan mohon bisa diupdate di web SPMB ya, dari SPMB UNS ya. Dalam waktu dekat akan kami upload di sana. Dan jika memang ada perlu pertanyaan yang lebih intensif, ya mungkin ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa menghubungi attendee kami, Mas Eri dan Mbak Evi, ya untuk pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Bu Yeni bisa ini di sharing untuk WA-nya, kontaknya Mas Eri atau Mbak Evi gitu, jadi kita bisa langsung tahu siapa masalah adik-adik mungkin ada kendala begitu. Ada enggak Mas Eri di sini ya? Atau menghubungi ini sudah saya ini untuk Mas Eri. Ya, itu di adik-adik ya, itu ini adalah tenaga admin kami yang siap untuk jika ada admin PSPA yang siap untuk membantu adik-adik jika ada pertanyaan ya. Dan ini mohon, jadi kadang kami sudah men-setting sedemikian rupa, tetapi keluarnya itu belum bisa diakses seperti tadi ya, ternyata masih ini. Nah itu mohon feedbacknya gitu, jadi nanti akan segera kami perbaiki untuk bisa diakses dengan benar, gitu ya. Atau mungkin juga adik-adik bisa mengakses juga untuk Instagramnya SPMB UNS, karena ketika ada informasi-informasi update dari semua prodi-prodi yang ada di UNS, itu nanti akan diupdate untuk informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa barunya di Instagramnya SPMB UNS. Kemudian untuk sedikit tambahan informasi terkait dengan periode pendaftaran untuk PSP UNS itu nanti akan bersamaan dengan program studi pasca sarjana lain di UNS ya. Jika waktunya tidak berubah nanti akan dijadwalkan itu dari 5 Juli hingga sekitar tanggal 26 ya. Semoga itu tidak berubah. Jadi masih ada
rentang waktu yang cukup lama, nanti adik-adik mempersiapkan diri baik itu dari sisi materi ataupun mungkin dari sisi finansial begitu. Ya. Terima kasih Bu Yeni untuk tambahannya, adik-adik ya. Terima kasih juga untuk atensinya. Jika masih ada kendala, silakan menghubungi kontak admin kami. Kemudian saya sampaikan sukses ya, lancar untuk rencana adik-adik ke depannya gitu. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dinar dan Ibu Yeni atas banyak informasinya. Di sini pasti teman-teman juga udah paham banget ya, teman-teman tinggal daftarnya aja. Nah, tadi udah dikasih tahu kalau mungkin akan dimulai pendaftarannya pada tanggal 5 Juli. Nah, teman-teman bisa banget cek di spmb.uns.ac.id. Di situ masih ada informasi-informasi mengenai prosedur pendaftaran, administratif, kayak gitu. Teman-teman bisa langsung cek ya, spmb.uns.ac.id. Nanti ada pilihan SPMB PSPA. Nah, buat teman-teman, semoga lancar, semoga bisa diterima di PSPA UNS. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.